Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umur dunya waddin wassalatu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifatur Rahma dari Prodi Ahwalus Sosiah NPM 2011110051. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu dari mata kuliah Ilmu Hukum dengan judul yang telah saya rancang, yaitu kekhususan pengaturan, pemeriksaan dan pembuktian perceraian dalam hukum acara pengadilan agama. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang perceraian itu apa, terus bagaimana hukum acara yang dilakukan di pengadilan agama, apa saja tahapan pengenaan perkara di persidangan, dan juga ada pengertian perkenaan tentang perceraian. Jadi yang dibahas pertama ini adalah tentang perceraian. Perceraian atau cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau hubungan sebagai suami istri, sedangkan menurut ilmu fikih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri telah pisah. Jadi perceraian adalah putusnya lahir batin antara suami dan istri. Terus ada hukum perceraian menurut Islam. Menurut Islam, perceraian adalah makruh karena hal itu menghilangkan kemaslahan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga. Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang benar atau tanpa ada kebutuhan untuk melakukannya hukumnya adalah makruh. Yang kedua ada pengadilan agama. Jadi perceraian juga sudah ada di pengadilan agama. Pengadilan agama biasa disingkat PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Sejak 1 Maret 2003, Pengadilan Agama di Aceh berbentuk pengadilan khusus yang mana Mahkamah Syariah. Pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah yang Mahkamah Syariah dan Provinsi. Hukum yang sekarang pembahasan tentang rumus-rumusnya. Jadi yang pertama itu ada apa aja hukum yang ada di pengadilan agama. Hukum acara yang dilakukan di pengadilan agama berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara berdata yang berlaku pada pengadilan dan lingkungan dalam gugatan perceraian. Kemudian di pengadilan agama sudah ada pengecualian, yaitu pada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur sebagai khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Pengaturan secara khusus dalam bidang pemeriksaan perceraian di lingkungan pengadilan agama adalah cara mengajukan permohonan cerai talak oleh suami dan gugatan perceraian oleh istri harus diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman istri, kecuali istri dengan sengaja meninggalkan tempat ketinggalannya yang ditentukan bersama tanpa izin suami. Pemeriksaan cerai dan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup dan biaya perkara perceraian dibebankan kepada pemohon atau kepada penggugat. Kekhususan pembentukan dalam hukum acara pengadilan agama adalah membuktikan permohonan cerai talak,
pembuktian dan gugatan perceraian berdasarkan pada alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, membuktikan dalam gugatan perceraian didasarkan alasan tergugat mendapat catatan badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami. Pembuktian gugatan perceraian didasarkan alasan syikok, pembuktian gugatan berdasarkan alasan zina. Yang kedua ada apa aja tahapan penanganan perkara di persidangan. Jadi, pada perkara perceraian seperti cerai, gugat dan cerai talak, hakim atau hukum wajib mendamaikan kedua belah pihak per perkara pada setiap kali persidang. Pasal 56 ayat 2, 65, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama pelahir tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara dicabut oleh penggugat. Pemohonan dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap pemulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan pengkhususan atau pengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Pasal 154 RBG. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa penggugat biaya ataupun kecuali para pihak mengumumkan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biaya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesempatan mereka ataupun kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatlah akta perdamaian, akta van Vegreligit, atau fakta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi tetapi tidak dapat diminta banding kasasi dalam meninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidang selalu terbuka. Surat gugatan. Penggugat yang diajukan kepada pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan ataupun jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat penggugatannya tersebut apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan ini. Kemudian persidangan dilanjutkan terhadap berikutnya. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan kejawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pasal 158 ayat 1. Pada tahap jawaban ini, tergugat pada pula mengajukan ekspresi, tangkisan, atau rekompensi gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar pajak biaya perkara. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawaban, kemudian isi penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula berubah sikap dengan memberikan jawaban atau tambahan tergugat.
publik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat beri kesempatan untuk menanggapinya, menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Tahap pembuktian ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara pergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pemandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat musyawarah majelis hakim bersifat rahasia. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang terbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan dissenting opinion. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah ini dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi amar putusan ini kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Jadi, kesimpulan dan saran dari sini, yang pertama yaitu kekhususan pembuktian dalam hukum acara pengadilan agama adalah pembuktian pemohonan cerai talak. Dalam gugatan perceraian berdasarkan pada alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, pembuktian dalam penggugatan perceraian didasarkan alasan tergugat dapat cacat badan dan penyakit dan akibat tidak mendapat menjelaskan kewajiban sebagai suami. Pembuktian gugatan perceraian didasarkan alasan syafik. Pembuktian gugatan berdasarkan alasan zina. Adapun tahapan sidang perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembacaan surat gugatan penggugat. Yang kedua ada jawaban tergugat. Yang ketiga ada republik penggugat atau replik penggugat. Yang keempat yaitu ada duplik tergugat. Yang kelima ada pembuktian. Keenam kesimpulan para pihak. Kedelapan musyawarah majelis hakim. Dan yang kedelapan ada putusan hakim. Dan saran terakhir yaitu mungkin dari penulis di sini menyampaikan bahwa solusi perceraian yaitu harus mempertimbangkan lagi apakah benar-benar harus bercerai, harus dipikirkan secara matang-matang. Akan merugikan yang akan didapatkan nanti bercerai akan memberikan dampak buruk pada psikologi anak. Sebaiknya orang tua mengutamakan dampak bagi anaknya ketimbang ego masing-masing. Mungkin sekian dari presentasi makalah yang telah saya buat. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.